Karena menurut dia, kira-kira dari tahun 2015 sampai sekarang, harga properti itu cenderung nggak kemana-mana. Jadinya dia bingung, loh kok tumben nih harga tanah tuh nggak gerak bagus banget lah seperti dulu. Kalau dulu dia cerita tuh harga tanah kayak seakan-akan tuh selalu to the moon lah gitu kalau anak kripto sekarang ngomongnya. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya, Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing, Yuk Nabung Seluruh Saham, dan terakhir dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Pada kesempatan kali ini, saya pengen bahas soal salah satu tema yang menurut saya menarik dari buku Psychology of Money. Dimana tema ini tuh keangkat gara-gara saya habis ngobrol sama salah satu keluarga saya yang mungkin secara usia jauh lebih senior, dan saya tanya nih pendapat dia soal investasi apa sih yang sebenarnya tuh menarik lah menurut beliau. Dimana beliau ngomongnya kalau dia gak usah pusing kalau punya duit itu selalu dimasukin ke tanah gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalimat berikutnya yang keluar dari mulut dia adalah, terus dia bilang dia kaget karena kira-kira selama 8 tahun 10 tahun ini, kira-kira dari tahun 2015 harga properti itu berbeda nih sama pengalaman dia investasi di properti sebelumnya. Karena menurut dia kira-kira dari tahun 2015 sampai sekarang harga properti itu cenderung nggak kemana-mana. Jadinya dia bingung, loh kok tumben nih harga tanah tuh nggak gerak bagus banget lah seperti dulu. Kalau dulu dia cerita tuh harga tanah kayak seakan-akan tuh selalu to the moon lah gitu kalau anak kripto sekarang ngomongnya. Nah, langsung dari pembicaraan tersebut saya keinget sama buku Psychology of Money, dimana juga ada riset yang menarik nih. Di buku tersebut itu bilang kalau Bapak Ibu orang Amerika lahir kira-kira di tahun 1950. Nah, dari Bapak Ibu lahir sampai Bapak Ibu umur 20 tahun alias ilmunya masuk ke kepala Bapak Ibu itu bilang bahwa pasar saham itu nggak kemana-mana. Karena dari tahun 1950 ke 1970 harga pasar saham di Amerika yang diwakili dengan S&P 500 itu nggak kemana-mana harganya selama 20 tahun terakhir. Jadi bayangin selama 20 tahun Bapak hidup, Bapak Ibu ngertinya harga saham itu pergerakannya nggak kemana-mana, emang kayak gitu. Tapi berbeda halnya ketika Bapak Ibu lahir tahun 1970. Ketika Bapak Ibu lahir di 1970, Bapak Ibu nginjak usia 20, itu kira-kira harga pasar saham di Amerika udah naik sekitar 10 kali lipat. Jadi Bapak Ibu hidup selama 20 tahun, ngertinya oh harga pasar saham itu naiknya tuh kira-kira kalau 20 tahun bisa naik 10 kali lipat loh, alias 2 kali lipat setiap kira-kira 10 tahun sekali gitu ya. Nah, ini juga saya rasa merupakan fenomena yang mirip nih yang kejadian sama sama keluarga saya yang saya tanyain, dimana ketika dia hidup ngertinya properti di Indonesia tuh pasti kenaikannya tuh secepat itu Bapak Ibu. Padahal bisa aja memang istilahnya ketika dia lagi masa hidup dia itu lagi golden age bagi instrumen investasi yang dia pilih. Contohnya dalam kasus keluarga saya dia lagi ngomongin properti. Nah, tapi sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari cerita ini atau dari pembicaraan ini? Nah, menurut saya jadi sadar bahwa sebenarnya nggak ada aset investasi yang benar-benar paling bagus. Karena masing-masing instrumen investasi atau aset investasi punya masanya sendiri. Contohnya tahun 2000 sampai tahun 2015 harga saham di Indonesia tuh melonjaknya mantap banget, itu per tahun tuh CAGR-nya kira-kira 15% lebih kali ya. Dan sama harga properti di Indonesia juga kira-kira dari tahun 2000 ya kalau nggak salah sampai 2010 2012 tuh juga naiknya sangat pesat gitu ya Bapak Ibu. Tapi balik lagi nggak ada yang tahu kapan suatu aset instrumen investasi itu naik secara pesat, kapan waktunya ketika sebuah aset instrumen investasi itu lagi nggak kemana-mana. Jadi solusinya mungkin bagi kita para investor lebih meleklah terhadap diversifikasi aset. Jangan cuma berharap terhadap salah satu jenis aset, tapi harus mulai bisa kebuka sama berbagai jenis aset. Karena bisa aja misalnya kita pede banget nih sama saham gitu misalnya, karena mungkin kelahiran tahun 1995 mirip-mirip lah sama kelahiran saya, dimana ketika kita belajar ngertinya saham tuh naiknya cepet banget gitu.
bisa aja tiba-tiba harga saham lagi nggak kemana-mana. Contohnya dari kira-kira tahun 2017 sampai tahun sekarang nih, saham udah berapa tahun tuh? 5 tahunan harga sahamnya lagi nggak kemana-mana di Indonesia. Jadi mungkin kemarin saya belajar banyak lah soal harus lebih bisa untuk diversifikasi aset. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat ngedongeng saya pada hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.